Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Cak Ipung. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu pertanyaan yang datang dari teman saya. Teman saya ini namanya Raka, dia bertanya, "Assalamualaikum Bang, mau tanya dong, kalau ahli waris dari istri yang meninggal itu siapa saja?" Jadi pertanyaannya adalah, kalau seandainya istri meninggal, maka yang mendapatkan warisan itu siapa saja? Intinya begitu. Pertanyaannya tentang persoalan waris ya. Jadi pertanyaan ini sudah agak lama, 2 minggu yang lalu. Belum sempat saya jawab karena kebetulan 2 minggu yang lalu itu saya terkena sakit. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah membaik keadaannya. Dan saya akan mencoba menjawab dari apa yang ditanyakan oleh si Raka ini ya, yaitu tentang siapa saja yang berhak mendapatkan warisan jika istri meninggal. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, saya sudah menyiapkan salah satu kitab tentang ilmu waris, yaitu kitab Faraid, namanya Iddatul Farid fi Ilmil Faraid. Ini kitab takrirat yang ada di pondok saya dulu di pelosok, karena saya dulu mondoknya di pelosok, sehingga saya alhamdulillah belajar waris dari Al-Falah pelosok itu, dan sedikit-sedikitnya ya mengertilah persoalan siapa saja yang berhak, apalagi dalam pertanyaan deskripsi tadi. Siapa saja yang berhak menerima waris apabila yang meninggal adalah istri. Jadi yang berhak menerima adalah satu, zauj ya, atau suaminya, itu jelas berhak. Ini belum bicara tentang seberapa besar bagiannya, belum. Hanya membicarakan dulu siapa saja atau orang-orangnya yang berhak mendapatkan. Satu, zauj atau suami. Yang kedua adalah ibnun atau anak laki-laki. Yang ketiga adalah bintun, anak perempuan. Yang keempat itu adalah abun, bapaknya si istri itu. Kemudian yang kelima adalah umun atau ibunya si istri atau si mertuanya si suami. Pokoknya ibunya istri aja. Nah, adapun misalkan seperti saudara-saudaranya, saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Kalau saudara laki-laki jelas ya, saudara perempuan jelas nggak masuk. Dia nggak dapat. Urutan asobahnya ada ibnun, dan ibnun itu menempati asobah paling tinggi, sehingga posisi akhun atau saudara laki-laki ini mahjub atau terhalangi karena ada ibnun, sehingga jelas untuk akhun atau saudara laki-laki dan saudara perempuan dia tidak akan mendapatkan waris. Kemudian untuk cucu bagaimana? Cucu ibnu ibnin, cucunya bagaimana? Cucu jelas juga tidak dapat, karena statusnya cucu ini adalah asobah seharusnya. Tapi berhubung ada asobah yang lebih dekat atau yang lebih kuat, yaitu ada anak, maka cucu tidak akan dapat. Kemudian jadun bagaimana? Atau mbah, kakek seharusnya dia dapat 1/6, tapi berhubung adanya bapak daripada si istri itu, maka bapak itu menghalangi posisi kakek untuk mendapatkan waris, sehingga kakek mahjub karena ada bapak. Kemudian nenek, jadatun, itu juga hukumnya adalah mahjub karena ada umun, karena ada ibu ya. Baru dia dapat kalau misalkan tidak ada yang menghalangi tadi. Contoh misalkan kayak kakek bisa dapat apabila memang tidak ada abun. Nah, kakek bisa dapat 1/6. Tapi berhubung karena adanya abun, sehingga kakek ini tidak akan dapat bagian apapun. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang bisa mendapatkan hanya 5 orang. Satu, zauj atau suami si istri yang meninggal tadi. Kemudian anaknya laki-laki, anak perempuannya kalau ada. Kemudian ada bapaknya dan juga ada ibunya. Nah, sekarang udah jelas ya, berarti tuh ada 5 orang. Nah, untuk 5 orang itu bagiannya seberapa? Yang pertama adalah suaminya dulu. Suami itu dia pada hakikatnya dia mendapatkan 1/2 atau setengah apabila tidak ada anak. Tapi kalau ada anak, maka si suami dia dapat hanya 1/4 saja. Kalau ada anak itu ya. Kemudian untuk anak atau anak laki-laki, ya asobah binafseh. Nanti ngitung sisa. Tapi insya Allah lebih besar itu sisanya.
Kemudian kalau yang anak perempuan dia asoba bil ghair. Asoba bil ghair itu karena memang nanti dia ikut gabung sama asoba binafseh bagiannya. Cuma nanti bagian perempuan itu setengah daripada bagian laki-laki, atau bagian laki-laki 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Maksudnya yang anak, bagian anak. Kemudian untuk kakek, untuk bapak. Kemudian untuk bapak, berapa bapak? Bapak ini di sini dapatnya 1/6, ya, 1/6. Karena memang ada anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki, si bapak ini jadi asoba binafseh. Posisinya nanti mendapatkan turahannya. Asoba binafseh itu kan sisanya. Tapi kalau berhubung di deskripsi ini ada anak laki-laki, anggaplah contoh ada anak laki-laki, sehingga asoba binafsehnya diberikan kepada anak laki-laki, dan bapak hanya mendapatkan 1/6. Kemudian ibu juga sama mendapatkan 1/6. Itu karena ada ahli waris yang berupa anak laki-laki dan juga anak perempuan. Itu ya. Jadi jelas yang mendapatkan kesimpulannya ada 5. Untuk bagiannya adalah suami dapat 1/4, kemudian bapak dapat 1/6, ibu 1/6, kemudian anak laki-laki asoba binafseh, anak perempuan adalah asoba bil ghair atau sisaan. Nanti disisa. Cara menghitungnya bagaimana? Ini nanti harus bikin video lagi ya. Kalau ada yang nanya, ada yang belum paham cara menghitungnya, nanti akan saya contohkan bagaimana cara menghitung warisnya. Dari mulai pertama dihitung dulu awalnya, awal bagiannya berapa, kemudian nanti cari asal masalahnya yang kira-kira bisa dimudoroba, bisa dibagi semua dari semua bilangan yang terbesar yang ada. Nantilah caranya kapan-kapan, insya Allah kalau masih ada yang belum paham. Tapi sementara ini saya berbicara cukup di wilayah tentang siapa saja yang berhak mendapatkan dan berapa bagian masing-masingnya. Jadi untuk saudara laki-laki, saudara perempuan ini terhalang karena statusnya ada anak laki-laki atau ada anak perempuan. Kemudian untuk cucu juga sama terhalang karena statusnya ada anak laki-laki. Itu kira-kira. Adapun yang belum paham, monggo silahkan dipertanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.